Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Maman Suherman, Yayat Supriyatna, Agus Pambagio, Intan Saumadina, Gian Luigi, Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan semangat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seorang tokoh perempuan yang sangat tangguh karena kiprahnya yang selalu hadir di setiap cuaca kehidupan. Baik itu hujan badai maupun juga terik paceklik. Nah, sosok perempuan yang satu ini menavigasi perubahan cuaca yang terkadang sulit ditebak. Mari langsung saja kita sambut Kepala BMKG kita, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, apa kabar? Gimana kondisi cuaca hari ini? Cerah? Ya, sementara cerah berawan. Cerah berawan ya, Ibu. Tapi kadang perakiraan cuaca kita sering meleset loh, Bu. Kenapa bisa seperti itu ya, Bu? Karena yang dibaca bukan perakiraan dari BMKG. Wih, tepuk tangan. Baik, mantap. Silakan Ibu. Nah, Ibu, ini ada aturan mainnya. Nanti akan ada banyak pertanyaan dari panelis dan juga saya. Akan ada 9 box, silahkan untuk memilih. Di dalam box sudah ada topik dan juga tema-temanya. Ibu siap menghadapi tantangan badai pada Q&A kali ini? Insya Allah. Insya Allah siap. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dwi Korita. Ibu, yang pertama kita akan buka. Ini ada 9 box. Ibu memilih box nomor berapa? Saya berulang tahun di tanggal 6 bulan 6. Jadi box ke-6. Box ke-6, tepuk tangan. Kita buka box 6. Badai. Oke, Gian, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu. Kita mulai dengan yang ringan-ringan aja, Bu, ya. Biar yang berat-berat senior-senior saya ini. Oh, baik, silakan. Bu, kenapa sih kalau kita mau cuci mobil selalu hujan sih, Bu? Tahu sebabnya. Apa tuh, Bu? Anda belum menginstal aplikasi Info BMKG. Coba diinstal dari Play Store. Di situ 7 hari ke depan, mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, setiap 3 jam, bagaimana cuacanya akan diberitahu di situ. Oh, di aplikasi BMKG? Iya, di era digital ini sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, banyak aplikasi-aplikasi di mobile phone, di televisi, kita buka HP gitu langsung cuaca keluar. Itu bukan BMKG.
Karena yang dipakai untuk memperkirakan itu data global. Jadi seluruh dunia ada kurang lebih 193 negara wajib mengirimkan data cuaca ke Organisasi Meteorologi Dunia. Indonesia mengirimkan 59 titik data cuaca. Oh, Dan itu. itulah kalau meleset, Indonesia seluas ini hanya berbasis data 59 titik. Oke. Dan kenapa tidak punya banyak titik? Karena yang punya hanya BMKG. Gitu ya. Titik itu BMKG memiliki lebih dari 1000 titik. Plus puluhan radar. Oke. Sehingga mereka meleset karena memang datanya data global, bukan data dari input dari observasi. Oke, nah habis ini kita cek ya, belum Silakan Oke. install, makanya sering meleset Pak, karena tidak install aplikasi info Mas, beli BMKG. mobil, install dulu Install aplikasinya dulu, berarti. gratis. Latihan. Silakan aja, silakan. Kang Maman dulu nih yang paling senior di Q&A nih. Saya lama di Sumedang tidak pernah merasakan goyangan, Ibu. Oh iya. Yang saya cuma rasakan waktu gunung yang di Tasikmalaya yang Galunggung. Galunggung. Tiba-tiba Sumedang kena kemarin. Jadi memang Sumedang itu wilayah Jawa Barat yang relatif jarang mengalami guncangan-guncangan gempa. Namun dalam katalog gempa BMKG sudah mengalami 2 kali gempa. Pertama tahun 1955, kemudian yang kedua tahun 1972. Dan semuanya dirasakan, meskipun magnitudonya tidak besar, tapi juga menimbulkan kerusakan. Nah, jadi yang kemarin itu adalah yang ketiga. Dan bukan sesar Lembang ya, Bu ya? Bukan, sama sekali bukan. Kami sudah mengukur, menganalisis, dan ternyata patahan baru. Patahan baru itu artinya belum pernah teridentifikasi. Di Indonesia ini ada sekitar 293 patahan yang aktif ada di darat yang sudah teridentifikasi. Nah, yang belum teridentifikasi mungkin masih ada lagi. Cuma kita kalau belum terjadi belum bisa. Itulah bedanya gempa. Nah, Ibu menjabat sebagai kepala BMKG, otomatis kan banyak kemudian harus standby ya, mitigasi dengan bencana-bencana yang tidak terprediksi seperti itu. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari hidupnya tenang nggak sih Bu sebenarnya? Ya awalnya juga tidak tenang, tapi kita kan menikmati stres. Menikmati stres. Iya. Kalau Kang Gayat menikmati stres kayak Ibu nggak dalam pekerjaan? Kan sudah mengenal juga ya lama ya. Pertama gini Bu, di BMKG itu lebih banyak cerita sedih atau cerita senang Bu. Karena pertanyaan menarik ketika ada bencana, ada banjir, ada kekeringan, ada gempa, itu kan banyak cerita sedihnya. Iya, Jadi iya. betul mana mengelola sebuah lembaga yang banyak cerita sedihnya gitu. Jadi cara pandang kami kita set agak beda. Oh, Jadi bagaimana cara lembaga ini untuk mengurangi cerita sedih itu. nah gimana itu Bu? Nah, caranya itu tadi. Kami harus banyak belajar, melakukan riset, kajian, studi, kemudian memasang sistem observasi. Yang tadi saya katakan kalau dari cuaca BMKG itu observasinya didukung lebih dari 40 radar. Beda yang masuk di HP itu enggak seperti yang di BMKG. Bu, mohon maaf Bu, saya potong. Kalau ada perakiraan di luar BMKG dan itu digunakan masyarakat, itu boleh nggak BMKG mengatakan itu palsu Bu? Oh tidak, kami tidak seperti itu. Tapi kami daripada mengatakan yang lain itu jelek, palsu, kami harus berupaya untuk lebih mempromot. Ada satu cerita menarik. Ada kesan sekarang Bu, perakiraan cuaca itu dibisniskan Bu. Mohon maaf ya, 21 Desember BMKG, BNPB, BRIN, Kementerian Perhubungan rapat. Kalau terjadi kemungkinan hujan ekstrim, itu akan menggunakan TMC, Bu. Jadi artinya teknologi untuk Modifikasi cuaca. Iya. Itu kan bukan bisnis ya, itu kan proyek gitu, Bu ya. Mohon maaf itu tidak betul. Oh. Itu bukan proyek, Pak. Oh iya. Itu operasional. Jadi misalnya untuk memperkirakan cuaca, kami setiap tahun mengusulkan anggaran ke pemerintah, bukan proyek. Itu tugas fungsi BMKG yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009. Jadi kita mengusulkan anggaran
untuk radar harus dibeli berapa, untuk pemeliharaan harus berapa, untuk misalnya data satelit harus berapa. Itu rutin dan itu dipertanggungjawabkan di DPR, Pak. Oke. Jadi kami diuji di DPR kayak mahasiswa sidang sarjana. Dan menurut saya itu adalah amanah rutin, Pak. Jadi kalau teknologi modifikasi cuaca, anggarannya itu tidak ada di BMKG. Oke. Tapi anggarannya ada di BNPB. kementerian lain. Ya. Kementerian Nah, Terakhir melanjutkan dari pertanyaan Kak Yaya tadi, momen atau peristiwa yang paling badai yang pernah Ibu alami dalam hidup itu apa, Bu? Dalam karir, dalam pekerjaan? waktu saya masuk ke BMKG dan saat itu saya ngeri sekali. Kenapa, Bu? Sangat-sangat terbatas. Yang harusnya ada banyak yang tidak ada. Dan itu bagi saya prajurit yang maju perang tapi saya tidak membawa bekal yang memadai. Teknologi kita saat itu sama dengan teknologi di Japan Meteorological Agency. Saat itu tahun 2018. Tetapi sama di JMA Jepang di tahun 1998. Jadi saya tahu memimpin suatu lembaga yang teknologinya terlambat 20 tahun dan saya harus menghadapi itu. Itu yang sangat badai benar-benar dan saya harus berjuang untuk melengkapi kekurangan itu. Ternyata untuk melengkapi itu keduluan gempa Palu, tsunami Palu, gempa Lombok, tsunami Selat Sunda. Kami tidak punya senjata yang memadai. Itu. Ibu nggak percaya ada pawang hujan atau ramalan hujan, peramal hujan gitu? Percaya dulu waktu nikahan kami pakai pawang hujan. Dipersembahkan oleh Kita lanjut dulu, box nomor berapa yang akan dipilih selanjutnya? Silakan, Ibu. Ya, ya ini kayaknya bulan yang cukup baik saat itu, bulan 9. 9, oke, kita buka box nomor 9. 2024, tahun baru. Baik, sebelum kita lanjutkan ke para panelis, kita akan tampilkan. Nah, ini kemarin kan sudah lagi seru-serunya. Ini rangkaian Pilpres melibatkan 3 capres nih, Bu. Kalau Ibu melihat sosok ini, yang pertama dulu nih. Ini kira-kira cuacanya apa, Bu, gambaran cuacanya? Panas, dingin, berawan, hujan, badai? Ya cerah. Cerah. Kenapa, Bu? Karena tersenyum mungkin atau gimana? Ya karena tersenyum. Kan cerah itu, lihat bahagia. Oh, oke, tepuk tangan. Yang kedua. Nah, kalau foto yang kedua ini kan gimana nih, saling bersalaman. Tapi ada juga kemarin yang nggak bersalaman ya. Nah, cuacanya gimana, Bu, melihat suasana ini, Bu? Ya cuacanya gimana? Cerah berawan. Cerah tapi berawan. Oke, foto yang ketiga. Nah, kalau ini cuacanya? Ya karena saya harus netral, ya cerah juga. Cerah juga, boleh Ya, tepuk tangan. Langsung saja kita masuk ke 2024, itu tadi pemanasan buat kita. Oke, mungkin Intan dulu. Ibu, saya membaca profil Ibu ya, Ibu pernah menjadi moderator di debat Cawapres 2014, benar Bu? Betul. Betul ya. Nah kalau Ibu lihat pada saat 2014, debat pada saat itu dan debat saat ini, cuacanya lebih panas yang mana nih Bu? Boleh dijelasin nggak kenapa? Oh iya. Karena 2014 saya terlibat langsung ya. Ya itu kilat petir. Oh itu kilat petir. Ya, karena waktu itu memang ada panelis bersama saya bagian dari panelis, tapi juga merangkap moderator. Jadi menyusun pertanyaan, menyiapkan pertanyaan, membacakan pertanyaan, dan juga memoderatori. Jadi banyak tugas satu orang, tidak 2 orang. Jadi geledek-geledek, dan waktu itu kalau saya lihat memandang ke kanan, ada yang ngelempari dari belakang.
Mandang Dilempar ke kiri. apa, Bu? Ya, ada juga yang diketapel, ada yang iya. Bahkan sampai kameramennya waktu itu tuh sampai ada orang yang mau ini di belakang saya, kameramennya sampai dia ini Menolong ya? iya, mengamankan itu waktu itu. Saya nggak tahu yang sekarang karena cuma yang sekarang saya lihat kan berdua itu secara mental udah bagus banget. Dulu sendiri, Bu. Kalau suasana debatnya Bu, lebih petir yang mana Bu? Mungkin sama ya, karena rame banget itu. Kalau di TV kan kelihatannya kayak gitu, tapi sesungguhnya itu lebih rame dari yang di TV. Rame banget. Oke, kalau Pak Agus silakan. Kan badai politiknya itu ada di alma maternya Ibu itu. Karena hampir semuanya kan dari sana. Nah, terus itu apa cuacanya, Bu? Cuacanya untuk alma mater gitu. Mendung berawan atau Ya mungkin ya cerah berawan lah. Cerah berawan lah. Ya. Kenapa Bu? Boleh dijelaskan dong Bu, kenapa statusnya cerah berawan? Cerah itu kan harapan. Kita harus berpikir positif. Ya kalau ada gejolak-gejolak kecil anggap aja itu berawan, mendung. Dan awan itu kan nggak abadi. Nanti sebentar lagi ketiup angin, cerah lagi. Kan dinamis itu. Bu, kan ada pawang hujan nih Bu. Suka sebel gak gara-gara pawang hujan jadi meleset? Ibu nggak percaya ada pawang hujan atau ramalan hujan, Iya. peramal hujan gitu? Percaya dulu waktu nikahan kami pakai pawang hujan. Percaya, bener. Oke. Tapi kan kami ini ya pesan presiden juga nih. Kita ini kan bangsa yang ilmiah. knowledgeable gitu ya. Jadi mungkin itu dua hal yang berbeda. Yang satu untuk kearifan lokal, yang satu untuk science. Jadi itu saya rasa dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Oke, Kang Yayat Ya, silakan. ini menarik Bu ya. Pertama begini Bu, kalau ilmu langit BMKG itu udah keren paten Bu. Cuacanya akuratnya bagus, tapi ilmu di buminya itu Bu lelet Bu. Nah maksud saya begini, apakah Ibu pernah mengingatkan para bupati, wali kota, hei tempat Anda bakal hujan besar. Tergerak nggak mereka kira-kira itu Bu? Kami selalu mengingatkan tentang potensi cuaca ekstrim itu mulai dari sepekan sebelumnya. Iya. Itu bisa dan selalu kami sampaikan melalui berbagai kanal BMKG termasuk menyurat kalau kami gubernur bukan bupati. Karena sistemnya biasanya dari gubernur disebar ke kabupaten. Itu sepekan sebelumnya bisa setiap hari diulang-ulang kemudian diupdate 3 hari sebelum kejadian. Karena biasanya dinamis agak ada pergeseran ya. Jadi 3 hari sebelum kejadian bisa update. Kemudian setiap hari diulang-ulang sampai 3 jam sebelum kejadian hingga paling pendek itu 30 menit sebelum kejadian. Itu sudah SOP-nya begitu. Sebelum ada kejadian itu semuanya, jadi kalau buka aplikasi info BMKG itu akan diketahui. Termasuk untuk para pemerintah daerah, itu kami menyampaikan. Bu, ada nggak daerah yang paling ngeyel diperingatkan tapi tidak kemudian mempersiapkan mitigasi begitu dan ternyata kejadian benar? Kalau itu bukan Yang siapa rawan ya. tapi udah rawan bencana tapi kesadarannya kurang. Nah, itu contohnya di bulan Januari waktu Jakarta itu Jabodetabek banjir itu Januari tahun 2020. Itu sepekan sebelumnya ke seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah kami sudah memberikan peringatan dini sepekan sebelumnya. Diulangi lagi tanggal 27 Desember. Diulangi lagi dan dengan media. Kemudian sampai diulang-ulang tadi sampai 3 jam sebelumnya. Itu artinya nggak ada persiapan. Saya nggak tahu ya, mungkin kurang disiapkan atau mungkin kurang percaya. Akhirnya terjadi. Namun kemudian 5 hari setelah itu Kedutaan Amerika mengeluarkan peringatan dini dalam bahasa Inggris, tapi merefer data BMKG. Semua publik langsung, wah bahasa Inggris langsung aware. Tapi yang publik membaca itu menerjemahkan balik ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu salah. Salahnya gini, diperkirakan
hingga katakan tanggal 10, dari tanggal ini sampai tanggal 10 akan terjadi hujan lebat. Diterjemahkan, pada tanggal 10 akan terjadi hujan lebat. Tapi poinnya adalah lebih percaya ke yang asing gitu. Kalau asing itu kan lebih disangka lebih akurat gitu ya. Tapi kan ternyata sama aja. Nah, kalau sekarang ceritanya udah beda. Bedanya? Mereka bukannya tidak percaya, mereka nanya, ngejar-ngejar nanya, gimana nih Bu, gimana? Jadi sudah beda lagi kan. Dari tidak percaya menjadi sangat membutuhkan. Oke, terima kasih. Perempuan badai, tapi kan badai juga bisa berlalu kan. Iya. Karena politik, Ibu selesai di BMKG, akan kemana seorang Ibu Rita? Dipersembahkan oleh Itu tadi box 2024. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan box nomor berapa, Ibu? Nomor 4. Nomor 4, kita buka Iya. box nomor 4. Play or pass? Apa Ibu ini? pilih play atau pilih pass? Mungkin pas aja deh. Pas. Oke, ternyata tidak sanggup menghadapi badai nomor 4. Kita lanjutkan nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Ibu kota. Intan, silakan. Ya. Bu, ini kan ada juga perdebatan mengenai ibu kota, Bu. Ada yang setuju melanjutkan IKN dan juga ada yang tidak setuju untuk melanjutkan IKN. Terlepas dari masalah mungkin biaya atau masalah lainnya, ini kalau secara geografis, Bu, lokasi yang dijadikan IKN ini apakah memang benar-benar layak untuk dijadikan sebagai ibu kota? Terkait misalnya kayak apakah nanti akan sering terjadi bencana di sana dan lain-lainnya, Bu? Kalau kita melihat kondisi Kepulauan Indonesia yang ring of fires, sebagian besar wilayah Indonesia ini rawan gempa bumi. Namun yang paling stabil, paling aman di antara yang rawan itu di Kalimantan. Jadi itu datanya ada, jadi bukan karena politik ini. Silakan. Jadi agak berhati-hati ya. Iya. Jadi memang benar di sana ada. aman ya, Bu? Maksudnya lebih dari segi relatif kegempaan aman. ya, dari segi kegempaan itu memang paling stabil karena itu kan bagian dari benua Asia. Kalau pulau-pulau yang lain itu produk dari tumbukan Samudra Hindia numbuk benua Asia. Jadi bagian itu terangkat menjadi pulau-pulau kecil tadi. Ini sebenarnya isu lama tapi terakhir masih saja bergulir. Jakarta diprediksi tenggelam pada 2050. Ini menurut Ibu gimana sih, Bu? Karena isu ini juga meresahkan kita sebagai warga Jakarta ya. Gitu. Benar seperti ini, Bu? Kalau saya berbasis data ya, data rata-rata kenaikan muka air laut secara global ini ya, tidak khusus Jakarta, itu kenaikan muka air laut itu sekitar 3,4 mm per tahun. Jadi kalau 100 tahun itu sudah 3 meter 40 cm 100 tahun. Itu hanya muka air lautnya saja. Karena dampak perubahan iklim dari muka air laut. Nah, selain kalau Jakarta tuh kasusnya tidak hanya muka air laut yang naik karena perubahan iklim, tapi juga pengambilan air bawah bawah tanah, pemompaan itu juga sangat intensif sehingga tanahnya juga turun. Gini, ada hal yang menarik, Bu. Apakah benar perakiraan yang mengatakan potensi hujan ekstrim akan lebih sering terjadi di Jakarta, Bu? Sehingga potensi banjir besar mungkin akan terus terjadi. Betul nggak, Bu? Kebetulan staf kami untuk disertasi S3-nya itu khusus juga ada papernya itu. Memang trennya karena pengaruh perubahan iklim, frekuensi kejadian hujan ekstrim tidak hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia dan di dunia. Frekuensi kejadian ekstrim itu cenderung untuk terus meningkat, durasinya makin panjang dan intensitasnya makin melompat. Itu ilmiah itu. Berarti Jakarta tetap akan terus kebanjiran kira-kira gitu. Kalau tidak ada upaya mitigasi. Jadi itu bisa dimitigasi harusnya itu dan dijaga lingkungannya. Artinya ada upaya tuh masih bisa.
Jadi mungkin memang kan selain muka air naik, land subsidence atau Iya. turun, sehingga pemerintah harus memperkuat regulasinya, Betul. law enforcementnya untuk tidak mengambil air Ya, tanah. harus dibatasi. Itu sebetulnya surat peraturannya sudah ada, Sudah, tapi cuma pelaksanaannya dilanggar. tidak dikerjakan Pengawasannya. sampai hari ini. Sehingga tidak ada denda, itu sudah ada Betul, dalam betul. sekian sudah ada denda dan seterusnya. Betul. Nah, saya mau tanya Bu, Ibu soal alat warning system tadi untuk yang bencana ya, gempa, tsunami itu kan yang ada sekarang pada hilang atau rusak. Nah, ini kalau pindah ke IKN, saya sudah lihat sana berkali-kali, itu tanahnya lembek sekali, Bu. Ya, rawa. Kira-kira gimana cara meletakkan itu, dia tidak turun, dia tidak, memang tidak ada gempa, tapi tanah itu sangat lembek. Saya nggak tahu, saya bukan ahli tanah, katanya muda, batu bara muda atau apa gitu. Nah, kira-kira dari sisi penanganan bencananya nanti yang kemungkinan akan terjadi, itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya para ahli teknik sipil itu menguasai teknologi untuk tanah lunak. Jadi fondasinya akan beda. Tentunya Kementerian PUPR sudah memahami hal itu ya. Jadi ada teknologinya. Nggak pakai cerucuk itu yang bambu Cerucuk itu? juga itu, terutama untuk cerucuk juga. jalan-jalan itu pakai cerucuk itu. Oke. Bisa juga pakai fondasi cakar ayam ya. Ada beberapa teknologi. Lalu bagaimana cara memasang itu tadi? Jadi Kementerian PUPR sudah membahas hal ini. Jadi nanti disiapkan semacam comment center yang seperti di BMKG, BNPB untuk memberikan peringatan dini multi bencana. Terutama di sana banjir, Iya. terutama banjir itu ya. Mungkin sering juga dilewati badai dari Samudra Pasifik dari Betul. utara bisa Iya. kena dampaknya. Itu ada desain untuk itu, Bapak. Oh, sudah Untuk ada ya? Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu, sudah komprehensif sekali ya menjelaskan tentang ibu kota. Kita juga dapat banyak pencerahan. Nah, lanjut kita akan mendengarkan pencerahan selanjutnya. Nomor berapa untuk dibuka boxnya? Ya nomor 1 lah. Nomor 1, silakan kita buka nomor 1. Oh, buka box nomor 5. Berarti kita menuju box nomor 5. Oke, box nomor 5 kita buka. Iklim. Oh. Nah, bicara soal iklim, tadi kan Bu Dwi Korita sempat menyatakan di awal-awal tadi bahwa memang beliau sejak kecil ya itu menyukai tentang alam, bahkan pernah nih melakukan aktivitas yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh Gian. Nah, apakah itu? Kita lihat nih fotonya. Ya Allah. Wah, ini apa Bu? Boleh diceritakan zaman di ospek ya Bu? Itu di Kulon Progo, di perbukitan Menoreh, di sungai, yang saat itu sering untuk mandi sapi, kerbau gitu. Kami dilantik di situ. Dilantik di situ. Dan di situ juga Ibu masuk di organisasi pencinta alam juga? Iya, Di universitas? Magma Gama, di geologi di Magma Gama. Dari situ aja kita udah tahu ya pemirsa bahwa memang ketangguhannya memang sejak Ketangguhan, dulu kala betul, si Ibu ini, betul. makanya pantas saja menjadi kepala BMKG-nya pun juga sudah 6 tahun lebih ya. Iya, iya. Benar-benar dipercaya, iya nggak Bu? 6 Dari tahun tahun 2017. Tapi November akhir. November akhir. Oke, Bu, kalau di luar negeri itu isu perubahan iklim itu kan santer sekali ya, bahkan Ya. dibahas di forum-forum internasional Ya. PBB dan juga yang lainnya. Nah, di Indonesia ini kan sebenarnya adem ayem aja. Masyarakat kita tuh sebenarnya tahu nggak sih Bu tentang perubahan iklim dan dampak terburuk dari perubahan iklim untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya kalau tahu atau tidak semakin banyak yang tahu. Tapi memang masyarakat kita ini kan majemuk ya. Jadi kami terus, itu PR kami untuk terus campaign, menyadarkan melalui sekolah, terutama melalui sekolah, melalui petani. Karena yang paling terdampak itu adalah petani. Dan itu sudah diprediksi oleh World Meteorological Organization sekitar tahun 2050 di pertengahan abad itu dapat terjadi krisis pangan global. Karena para petani 80% dari petani itu terdampak iklim tadi. Jadi pertanyaan menarik Bu. Memang salah satu ancaman perubahan iklim terhadap kondisi Indonesia adalah pangan. Pertama satu, musim kemarau yang lebih panjang. Betul. Berarti kita sulit untuk menanam. Kedua, musim hujan dengan cuaca ekstrim. Ya, Banjir dan musibah. Nah ini kan menjadi catatan Bu. Nah yang menjadi pertanyaan,
bagaimana BMKG untuk warga, masyarakat, petani yang sama sekali pengetahuan cuacanya jauh dari apa yang bayangkan. Nah, itu Bu. betul. Gimana caranya ya? Gimana caranya Nah, Bu? Itu Bu. Mohon maaf, saya tadinya berpikir demikian, Bu. Dan ternyata di desa itu mungkin hampir semuanya udah punya HP. Ternyata saya juga baru tahu Pak saat diajak, ya nanti masukkan IG ya gitu. Wih, ternyata ngerti. Nah, jadi kami memang tetap menggunakan aplikasi itu tetap, karena ini ternyata di desa-desa pun sinyalnya cukup baik. Tapi tetap tidak tergantung itu Pak, karena kami juga melakukan sekolah lapang iklim langsung hands on dengan dinas pertanian, kemudian dengan pihak terkait di situ ada BPS juga, karena harus mengukur panennya berapa kilo gitu. Jadi langsung di lapangan. Mengenalkan petani itu diajarkan bagaimana mengenali cuaca dan bagaimana memutuskan pola tanamnya kapan mulai menanam. Itu kami ajarkan dan kami beri alat sederhana gitu. Bu, dulu waktu kecil kan suka diajarin semua bulan yang berakhiran ber adalah musim hujan. Masih berlaku nggak sih itu Bu? Sekarang udah geser-geser. udah nggak, justru itu kalau kami dengan para petani selalu. Petani itu kan dulu mengandalkan itu kalau orang Jawa bilang ilmu titen, ilmu titen ya. Tapi sekarang ilmu titennya itu udah pada rusak gitu. Nah, itulah kenapa latar belakang kami mengenalkan sekolah lapang iklim. Bu, mungkin nggak kita punya 2 iklim? Tiga iklim. Tiga iklim. Satunya? Satunya yang ada snow. Jadi untuk secara lokal bisa, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia secara umum punya 3 musim. Faktanya nggak bisa Tapi digeneralisasi. mengapa bisa daerah tertentu tiba-tiba ada hujan es, ada suhu drop seperti di Wonosobo itu? Kenapa? Itu pengaruh selain Wonosobo itu misalnya itu kejadiannya pada bulan-bulan tertentu di saat angin dari Australia bertiup ke arah itu kan anginnya dingin. Dingin. Itu biasanya malah di musim kemarau. Dingin kering itu malah bisa muncul embun dan juga elevasinya tinggi. Elevasinya tinggi, jadi titik embun itu lebih juga bergeser. Pembekunya itu juga. Saya juga setuju sih kalau Indonesia ada musim salju ya. Jadi biar nggak usah jauh-jauh. Oke, Kang Maman silakan Kang Maman. Tadi begitu lihat Ibu di Bukit Menoreh, saya langsung teringat api di Bukit Menorehnya S.H. Mintarja. Itu kan pergulatan rimba persilatan pecahnya Demak, Jipang berhadapan dengan lawannya, Joko Tingkir menggantikan. Langsung saya terbayang iklimnya seperti iklim sekarang. Perempuan badai, tapi kan badai juga bisa berlalu kan? Karena politik, Ibu selesai di BMKG, akan kemana seorang Ibu Rita? Kalau saya kan masih sebagai pegawai Universitas Gadjah Mada. Jadi istilahnya ditugaskan di BMKG sampai batas waktu tertentu. Kalau udah selesai kembali ke universitas. Tidak ada sinyal-sinyal kalau presidennya UGM, Ibu Rita jadi menterinya. Enggak, sekarang presiden juga UGM. Aku juga nggak jadi menteri. Terima kasih. Untuk kegiatan di malam hari, mengunjungi kekasih di malam hari, harap waspada adanya hujan badai agar hubungan Anda tidak mengalami badai porak-poranda. Dipersembahkan oleh Baik, Ibu, selanjutnya pilih nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7, kita buka box nomor 7. Cincin api. Nah, ini dia. Kalau gitu kesempatan pertama yang tadi bilang, nah ini dia, Kang Maman, silakan. Lagi-lagi saya bicara tentang Ring of Fire nih Bu. Iya. Kita ada di lingkungan ini. Tapi kok cerita tentang bagaimana mitigasi bencana dan lain sebagainya tidak masif diajarkan di sekolah, bahkan tidak ada di kurikulum kita? Pernah itu terjadi saat setelah bencana tsunami yang di Banda Aceh, itu terjadilah kebangkitan kesadaran mitigasi bencana. Dan saat itu anak saya masih
satu di SD, satu di SMP. Di bukunya itu ada, di pelajaran geografi kalau nggak salah, sekitar tahun 2009 kali. Itu pernah ada Pak, 2009. Cuma kami terlepas dari itu semua ya, tentang kurikulum, BNPB, kami, dan beberapa perguruan tinggi itu ada program juga yang goes to school ya, mengajarkan bagaimana kewaspadaan untuk bencana. Itu ada, tapi sifatnya informal ya, tidak kurikulum ya. Nah itu perlu juga untuk diusulkan kembali. Mungkin kalau belum. Kalau kurikulum sudah terlalu berat anak-anak. Ya, mungkin ekstrakurikuler. Atau ya. yang audiovisual atau gimana gitu yang lebih. Iya, bisa ya. Iya. Maksudnya kurikulum itu bukan kurikulum bencana enggak, tapi dulu itu dalam pelajaran geografi, dalam pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang bencana sebagai kontennya. Jadi misalnya tidak BMKG khusus dengan dana tertentu membuat modul-modul tentang mitigasi bencana dan disebarkan di sekolah. Kami lakukan itu, istilahnya BMKG goes to school, tidak hanya tentang bencana, tentang iklim juga, dan juga di-upload di website. Jadi sebetulnya video-video klipnya, jadi kalau anak-anak itu kan sukanya video, film kartun kayak Doraemon itu ya. Dalam bentuk itu sudah Pak, sudah dilakukan Pak. Jepang kan bisa begitu tenang menghadapi semua itu karena dari sekolah, dari kecil sudah diajarkan. Betul, dan Jepang memulainya lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, soal cincin api, Ring of Fire juga, dan potensi bencana di Indonesia ini kan juga banyak. Menurut Ibu, anggaran atau budget yang memang disiapkan pemerintah untuk penanganan bencana, mitigasi, bahkan penelitian, mengembangkan dan mensupport BMKG ini cukup nggak? Banyak nggak sih Bu anggaran atau budget yang disiapkan? Kan itu penting juga loh untuk infrastruktur dan teknologi juga. Terus terang kami bersyukur nih sudah 2 kali lipat ya. Namun akan lebih bersyukur lagi kalau bisa tingkatkan lagi. Upaya apa Bu untuk meningkatkan budget? Karena bagaimanapun juga kan anggaran untuk kebencanaan ini penting sekali ya. Karena kita tahu banget bahwa dampak dari bencana itu nggak main-main. Masalah nyawa manusia dan masyarakat begitu. Kami juga berupaya meningkatkan anggaran itu tidak hanya dari APBN, tapi juga misalnya dari grant, dari kerjasama dengan pihak negara maju itu dari situ juga, dan pemerintah juga mendorong melalui ini socio entrepreneur, jadi memberikan layanan khusus untuk industri. Nah, itu berbayar. Tapi kalau untuk publik tidak berbayar. Satu lagi panelis, kesempatan terakhir siapa? Ya. Oke, Gian. Saya melihat Ibu begitu tulus bekerja, menjaga masyarakat juga dari bencana dan apapun yang terjadi di Indonesia. Jika Ibu sudah tidak di BMKG, apa harapan Ibu dan pesan-pesan Ibu terhadap siapapun yang melanjutkan apa yang Ibu sudah lakukan? Ya. Itu tadi, jangan lelah untuk terus gigih gitu ya. Apapun kesulitannya, seperti waktu kami menghadapi banyak bencana, senjatanya kurang gitu misalnya. Nah, jadi agar jangan lelah untuk mengembangkan tidak hanya teknologi tapi juga SDM-nya. Jadi kami mencanangkan sejak tahun lalu harus lahir 500 dokter baru di BMKG dalam waktu 5 tahun. Itu karena teknologi itu terus naik, seperti itu, terus meningkat. Selain tadi harapan dan mungkin Bu, kalau boleh dikasih kesempatan untuk curhat, apa yang benar-benar Ibu ingin sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, yang mungkin kan menjadi posisi di Ibu ini tadi kan stressful juga, gitu kan, nggak mudah. Apa harapannya agar semua pihak juga bisa mendukung baik masyarakat ataupun pemerintah? Ya, saya berharap, ini kami ya bukan saya, kami berharap agar masyarakat lebih karena kita tinggal di negara yang ring of fire, juga cuacanya, iklimnya sangat kompleks. Jadi agar lebih lebih waspada, tapi jangan panik ya. Sehingga cara paling mudah bagaimana? Itu aja, aplikasi Info BMKG itu diinstal dan sering-sering membuka aplikasi itu agar kita bisa tahu secara lebih dini macam itu, dan jangan merusak lingkungan karena perubahan iklim itu kan karena ulah kita yang merusak lingkungan tadi. Itu saja, jaga lingkungan, juga terus monitor
kondisi cuaca iklim, gempa dan peringatan dini. Bu, tapi ngomong-ngomong badai alam sama badai politik lebih kenceng mana Bu? Saya tidak tahu. Nah, tapi ada satu badai yang saya juga benar-benar ingin Ibu praktekkan di sini karena kadang itu di kami sebagai presenter itu kami sering banget membacakan yang namanya perakiraan cuaca. Dan itu tidak mudah loh pemirsa semuanya membaca perakiraan cuaca dari Sabang sampai dengan Merauke, hanya ada angka, suhu, data dan kami harus membacakan itu, datanya pun dari BMKG. Bahkan ketika ada bencana-bencana, ketika ada live report pun harus datanya dari BMKG dan itu hanya angka-angka. Nah itu nggak mudah loh Bu jadi presenter membaca itu. Oleh karena itu kita ingin Ibu merasakan derita yang kami alami. Boleh berkenan maju di depan, kita berikan semangat Ibu untuk jadi presenter cuaca kita. Pemirsa, kami ajak Anda menyimak perakiraan cuaca hari ini berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari citra satelit dapat dilihat sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan pada siang hingga malam hari. Kita lihat di wilayah DKI, di sini terlihat adanya potensi hujan badai. Oleh karena itu, mohon pemirsa bersiap-siap bagi yang akan merencanakan untuk kegiatan di malam hari, mengunjungi kekasih di malam hari, harap waspada adanya hujan badai agar hubungan Anda tidak mengalami badai porak-poranda. Lanjut lagi Bu, masih lagi Bu. Oke. Berbicara mengenai badai, barangkali pemirsa mengingat lagu Badai Pasti Berlalu. Oleh karena itu, jangan cemas, jangan gentar, tunggu selalu baca aplikasi info BMKG, akan diinfokan dalam aplikasi tersebut kapan badai akan berhenti. Sehingga Anda dapat melepas rindu bertemu dengan kekasih. Nah, satu lagi Bu. Pemirsa, saat musim hujan, baju pun basah. Sudah dijemur, tak kunjung kering. Demikian perakiraan cuaca, maka jangan lupa selalu cek aplikasi info BMKG sebelum Anda mencuci baju dan mobil Anda. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Gimana panelis? Oke ya, mantap. Terima kasih. Ya pemirsa, ini tadi adalah episode Perempuan Tangguh bersama Dwi Korita Karnawati. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat bagi Anda dimanapun berada. Nah tetap saksikan Q&A di episode menarik dan seru lainnya. Saya Yohana Margareta undur diri dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Ibu. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.